semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang SOP. SOP apa sih? SOP itu adalah langkah-langkah dan cara-cara menggunakan alat-alat yang ada di depan aku. Jadi daripada kalian penasaran, jangan dilewatin ya. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian, jadi aku temenin sama dia. Dia adalah Akhlak, teman aku. Jadi dia adalah aku paksa buat jadi pasien gitu guys. Jadi lanjut aja ya ke yang pertama. Jadi pemeriksaan pertama itu adalah tes tekanan darah. Nah, untuk mengecek tes tekanan darah ini gampang banget. Jadi kalian cuma butuh alat dua, yang ini stetoskop dan juga sphygmomanometer. Jadi kalian gunainnya yang ini karena lebih akurat hasilnya gitu. Jadi cara yang pertama adalah kalian buka sebagian bajunya sampai ke siku sini biar kita bisa nyari arteri brachialisnya. Lalu kita cari dulu ya guys. Nah, kalau udah dapet, taruh chest piece stetoskopnya di sini. Terus lalu direkatkan sama sphygmomanometernya. Direkatkannya harus kenceng, jangan sampai kendor. Kalau udah, nah, pasang dial untuk melihat hasil ini di bagian sini. Sebenarnya terserah sih, opsional gitu, mau taruh di atas atau di bawah, yang penting biar ininya kelihatan sama kita. Lalu pasang stetoskopnya di kuping. Lalu cari arteri radialisnya di sini. Kalau udah dapat, kita langsung tensi aja deh pasiennya. Buat dapetin hasil sistolik sama diastoliknya. Jadi hasil yang pertama itu adalah sistolik, terus hasil akhirnya itu diastoliknya. Darahnya rendah. Ayo loh. Nah, jadi pemeriksaan yang kedua itu adalah mengecek nadi pasien. Caranya itu kita cuma butuh stopwatch doang buat ngitung berapa lama denyut nadinya. Nah, kita pakai stopwatch yang udah disetting selama 1 menit. Lalu kita cari arteri radialisnya. Kita akan memeriksa pernafasan dada. Alat yang digunakan adalah stopwatch. Jadi kita harus men-setting selama 30 detik. Lalu meminta pasien untuk meletakkan tangannya di sebelah menyilang, menyuruh pasien untuk menarik nafas yang dalam, lalu buang. Kalau belum kelihatan, ditambah lagi 1 tangan seperti ini. Lalu tarik nafas, buang. Lalu kita hitung. Jadi kita hitung kalau misalkan ada denyutan naik turunnya gitu ya teman-teman. Lanjut ke pemeriksaan yang keempat, itu adalah mengecek suhu pasien. Jadi alat yang digunakan adalah termometer. Jadi aku pakai termometer digital. Kenapa pakai yang digital? Karena dia lebih akurat penghitungannya dibanding termometer yang ada di jidat yang biasa dipakai zaman sekarang itu. Jadi caranya gampang banget, cuma dinyalain di on off-nya. Terus sebelum digunakan sama pasien, dilap dulu pakai tisu basah. Itu biarkan pasien memasukkannya ke dalam aksila pasien tersebut. Lalu tunggu selama 10 menit, atau kalau misalkan termometernya udah bunyi, itu akan langsung keluar hasilnya.
Lanjut ke pemeriksaan yang kelima, itu kita akan mengecek gula darah, asam urat, dan juga kolesterol. Jadi ada 3 warna kan, bedanya apa sih? Kalau misalkan yang hijau itu untuk gula darah, yang oranye untuk asam urat, dan yang biru untuk kolesterol. Jadi yang pertama kita cek itu harus yang kolesterol dulu. Kenapa? Karena yang kolesterol ini lama waktunya untuk nunggu, jadi kita gunain untuk yang pertama kali. Nah, jadi caranya kita buka tabletnya, terus ada chipnya kan. Chipnya itu kita taruh di sini. Kemudian ada ininya juga. Ini dipasang di belakang. Nanti dia akan ada kayak gini. Itu tandanya dia membutuhkan darah. Maksudnya darah pasien. Nah, pertama kita harus bersihin tangan kita terlebih dahulu. Ya udah. Kita ambil jarum, lalu dimasukkan ke dalam pen. Ini jangan sampai hilang ya guys. Lalu ini dimasukin aja kayak biasa. Kalau udah ditutup. Nah, di sini kan ada nomornya. Nah, kita harus menggunakannya sesuai ketebalan kulit pasien. Karena kulitnya Ahla tipis, jadi kita gunakan yang nomor 2 aja ya guys, biar gak terlalu sakit di pasiennya. Sebelum itu kita pakai alkohol swab. Ini adalah untuk membersihkan kulit pasien biar terhindar dari bakteri-bakteri. Sekali aja cukup, terus ditunggu biar rada kering dikit, karena kalau langsung ditusuk nanti dia perih. Udah, kita tusuk di bagian yang paling ujung supaya keluar darahnya itu enggak terlalu sedikit. Jadi ini ada waktu selama 150 detik, lalu ditunggu sampai hasilnya keluar. Asam urat yang warna oranye diusap lagi ya guys ininya, biar terhindar dari bakteri. Terus dipasang lagi chip dan stripnya. Caranya juga sama kayak yang tadi. Dia membutuhkan darah lagi. Lanjut aja kita ambil darah pasien. Karena tadi dia lubangnya ketutup, jadi kita bolongin lagi ya guys. Mati ya. Bisa. Empat-empatnya harus dilakukan kayak gitu.
Ini cuma 20 detik, ditunggu sampai hasilnya keluar. Yang terakhir, cek gula darah yang warnanya hijau. Kita pasang lagi. Sama stripnya juga. Dia membutuhkan darah lagi. Keren ya, kalau yang gula darah cukup 10 detik aja, nanti dia hasilnya langsung keluar. Pemeriksaan selanjutnya adalah kita mengecek keseimbangan Fukuda dari pasien. Caranya itu gampang, kita cukup pasang stopwatch selama 30 detik. Lalu memerintahkan pasien untuk menutup mata, lalu memintanya untuk jalan di tempat. Jadi kita tunggu sampai waktunya habis, terus kita lihat posisi pasien masih pada posisi awal atau tidak. Udah, mulai. Lu di mana? Pemeriksaan terakhir adalah tes sensasi. Jadi, langkah pertama itu kita harus memerintahkan pasien untuk menutup matanya terlebih dahulu. Tutup. Lalu, kita meminta tangan pasien, tangannya. Lalu, kita akan memberikan sentuhan apakah pasien bisa membedakan mana sentuhan yang tajam dan mana sentuhan yang tumpul. Ingetin ya, ini sentuhan yang pertama. Udah? Udah. Sentuhan yang kedua. Udah? Udah. Yang tumpul yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Iya, betul. Udah.